Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'd. Apa kabar teman-teman SMP kelas 7? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tiada yang kurang dalam diri kalian. Kalian tetap semangat walaupun dalam masa-masa kritis pandemi ini. Kita harus semangat dalam belajar dan menuntut ilmu. Nah teman-teman, kemarin kita telah mempelajari materi Al-Quran hadis. Nah sekarang kita belajar tentang akidah akhlak, yaitu kerja keras dan mandiri. Nah, apa teman-teman? Kerja keras dan mandiri. Baik, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan pemahaman oleh Allah, dan pemahaman ini tidak mudah kita lupa, tapi selalu melekat dan menjadi pedoman untuk kita dalam sehari-hari. Baik, kerja keras dan mandiri. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dimudahkan dalam belajar. Sebelum kita ke pembelajaran kerja keras mandiri, kita harus memahami standar kompetensinya, dapat menghargai dan menghayati ajaran agama Islam tentang kerja keras dan mandiri. Kompetensi dasarnya, teman-teman, memiliki perilaku kerja keras dan mandiri. Yang kedua, memahami makna kerja keras dan mandiri. Yang terakhir, menunjukkan contoh perilaku kerja keras dan mandiri. Setelah itu kita mempelajari dalil naklinya. Nah teman-teman, tolong diikuti dan diulang-ulang dalil nakli tentang kerja keras, ya. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah pahala di negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah teman-teman, ini tentang dalil bekerja keras. Nah ya, nasihat dalam hadis tersebut bisa kita ambil dari ayat, yaitu agar hidup secara seimbang, teman-teman. Hidup secara seimbang dengan mengutamakan kebahagiaan akhirat. Tetap kita seimbang fid dunia wal akhirah, dan juga kita tidak lupa dengan kehidupan akhirat. Nah, merangkuh dalam kehidupan dunia sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja, mencari nafkah, belajar atau menuntut ilmu, itu semuanya seimbang antara dunia dan akhirat. Nah, dan janganlah kita hidup seperti Qarun. Siapa itu Qarun? Qarun itu adalah tokoh serakah yang sangat mengejar harta. Yang diceritakan dalam Al-Quran, yang selalu sibuk mengejar harta serta kesenangan dunia saja. Jangan sampai kita seperti ini. Makanya teman-teman, pahami dalil tentang Quran surat Al-Qasas ayat 77 tentang dalil nakli kerja keras. Nah, apa dalil nakli kerja keras? Quran surat Al-Qasas ayat 77. Agar kita menyimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Sebelum itu,
Lanjut ke mengamati, teman-teman. Tolong diamati gambarnya. Nah, seorang anak yang bekerja keras, seorang orang tua yang lagi bekerja di sawah, dan selanjutnya, nah, seorang ayah mendidik anaknya membaca Al-Quran dengan disiplin dan kerja keras. Selanjutnya, anak. Nah, seorang anak yang tumbuh sudah besar, mungkin kelas 7 SMP, mulai mandiri. Mulai mandiri dan belajar sendiri. Di antara teman-temannya yang lagi bercanda, dia tetap belajar dengan istiqomah, dengan khusyuknya. Nah, inilah contoh gambar yang akan kita pelajari di materi hari ini tentang kerja keras dan mandiri. Jadi bekerja keras itu bukan hanya menggunakan tenaga ya teman-teman, atau bekerja di sawah, berdagang. Bekerja keras dalam arti berusaha dan bersungguh-sungguh, ya, sesuai dengan gambar anak-anak yang sedang belajar. Pengertian. Nah, kita pengertian ya. Nah, tadi pekerja keras. Nah, pekerja keras adalah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan atau prestasi. Nah, yang disertai dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ia berusaha bersungguh-sungguh, setelah ia belajar dengan sungguh-sungguh, hasil usaha itu diserahkan kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman. Selanjutnya, apa itu mandiri? Nah, mandiri itu adalah sikap yang menjalani kehidupan dengan kemampuan diri sendiri dan tidak selalu tergantung kepada orang lain. Nah, teman-teman, Kak Azal akan menjelaskan sedikit. Kerja keras itu perlu diikuti dengan sikap optimis, karena dengan sifat optimis akan membuat kehidupan pribadi semakin baik dan positif. Nah, itu. Optimis berarti selalu percaya kepada Allah, selalu percaya diri, ya. Percaya kepada Allah, percaya kepada diri sendiri. Nah, sikap optimis yang tertanam dalam hati akan semakin berbaik sangka kepada Allah. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sikap mandiri haruslah dimunculkan untuk meraih kesuksesan masa depan. Kemandirian merupakan sikap yang memungkinkan seseorang untuk melakukan sesuatu atas dorongan diri sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, teman-teman, kalau kita ingin sukses, ya harus berusaha sendiri. Ya, walaupun dalam kehidupan ini butuh orang lain, tapi ada hal yang harus kita lakukan tanpa bantuan orang lain. Nah, teman-teman, jadi kita bisa memecahkan masalah diri kita, kita bisa memotivasi diri kita tanpa bantuan orang lain. Nah, kebutuhan-kebutuhan yang mudah tentu kita harus melakukan tanpa bantuan orang lain. Contohnya kalian belajar di rumah tanpa ada orang tua, mengerjakan tugas tanpa ada orang tua, dan mulailah dengan diri sendiri tanpa bantuan orang lain. Itu adalah sikap positif yang harus kalian lakukan. Nah, selanjutnya, perilaku kerja keras. Perilaku kerja keras. Nah, apa yang harus kita lakukan? Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan perilaku kerja keras dalam kehidupan sehari-hari ini, teman-teman. Nah, perhatikan baik-baik. Perilaku kerja keras. Yang pertama, setiap muslim yang beriman hendaknya berusaha membiasakan diri bersikap kerja keras. Sebagaimana diketahui dalam Islam, Islam telah mengajarkan perilaku kerja keras. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan, selalu bergaul dengan orang-orang yang mempunyai perilaku kerja keras. Hindari orang-orang yang malas. Bergaullah dengan orang-orang yang mempunyai perilaku kerja keras. Dan yang kedua, selalu ingat dan berpegang teguh dengan ajaran Islam. Ya, selalu ingat dan berpegang teguh dengan ajaran Islam. Karena ajaran Islam itu selalu menganjurkan kita untuk selalu bekerja keras. Selanjutnya,
Selalu bersikap terbuka dengan saran, kritikan, dan nasihat yang tujuannya baik. Jadi kita harus mendengar saran juga, mendengar kritikan juga. Jangan selalu ingin oh saya sempurna, tidak mau dengarkan kritikan. Nah, tidak terbuka dengan nasihat, akhirnya kita akan jauh dan tersesat, dan tidak ada yang ingin menegur kita. Dan kita tidak boleh egois, ya. Saya pintar, saya cerdas, nggak perlu ada masukan dari orang lain. Akhirnya apa yang kita lakukan semuanya menjadi salah. Nah, teman-teman, selanjutnya perilaku mandiri. Nah, perilaku mandiri adalah sikap yang sangat penting bagi kehidupan seseorang agar kehidupannya tidak selalu tergantung kepada orang lain. Nah, teman-teman, maka untuk membiasakan perilaku mandiri perlu diperhatikan sebagai berikut. Poin yang pertama adalah selalu memiliki orientasi pada kualitas dan prestasi. Tuh, berorientasi ya ke depan pada kualitas dan prestasi. Jadi kita harus mikirkan ke depannya prestasi yang harus kita jalankan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, yang kedua, selalu fokus dalam sebuah pekerjaan. Nah, fokus. Jadi ada tujuannya, fokus, berpikir ke depan. Nah, jangan sampai kita banyak cabang akhirnya kita tidak fokus. Nah, selalu fokus satu tujuan, insya Allah akan tercapai. Yang poin yang terakhir, selalu berusaha memberikan yang terbaik terhadap apa yang dilakukan. Hari ini lakukan yang terbaik, dan setelah hari esok lupakan hari yang kemarin ya. Jadi hari ini kita harus bekerja dan berusaha memberikan yang terbaik terhadap apa yang dilakukan. Setelah itu kita kembali ke pekerjaan yang lainnya yang harus kita fokuskan kembali. Nah, teman-teman. Nah, contoh perilakunya. Mungkin yang terakhir adalah contoh perilaku kerja keras. Nah, contoh perilaku kerja keras mandiri di sekolah. Apa sih yang harus kita lakukan untuk bisa bekerja keras bagi pelajar? Nah, wajib melakukan dengan cara sebagai berikut. Nah, teman-teman, kerja keras ini harus selalu dipupuk dan ditumbuhkan. Maksudnya itu dipupuk bukan dikasih ini ya, bahan kimia ya. Dipupuk itu selalu kita lakukan, selalu kita asah, selalu kita jaga. Akhirnya benar-benar tumbuh sebagai pribadi kerja keras. Adapun perilaku kerja keras mandiri sekolah, yang pertama, giat dan semangat dalam belajar. Tuh, giat ya. Yang kedua, bersikap aktif dalam belajar. Misalnya bertanya kepada guru ya, bertanya kepada guru mengenai materi apa yang akan dipelajari dan materi yang akan dipahami, atau kurang paham akan ditanyakan kepada guru yang bersangkutan pada waktu mengajar ya. Jangan setelah belajar baru ditanyakan pas mengajar ya. Yang ketiga, tidak mudah putus asa dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru. Walaupun terlihat sulit, tapi orang yang tidak putus asa akan menemui pembelajaran menjadi mudah ya. Tidak putus asa dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru. Yang terakhir, tidak tergantung kepada orang lain dalam mengerjakan tugas sekolah. Jangan karena si A, si B, ada si A, saya bisa mengerjakan. Nah, jangan tergantung kepada orang lain dalam mengerjakan tugas sekolah. Usahakanlah tergantung kepada kita sendiri dalam mengerjakan tugas sekolah. Jangan tergantung kepada orang tua, teman. Bergantunglah kepada diri kita sendiri. Akhirnya kita bisa mandiri. Selanjutnya, manfaat kerja keras dan mandiri. Nah, teman-teman, manfaatnya sangat luar biasa kalau kita mempunyai sifat kerja keras dan mandiri. Nah, ini adalah hal yang sangat penting, namun agak sulit dilakukan. Menerapkan sikap mandiri harus selalu dibiasakan teman-teman, harus selalu diasah setiap hari. Hal ini disebabkan karena ketika kita telah dewasa nanti, kita akan menemukan berbagai macam rintangan, tantangan. Tentu saja ada banyak manfaat yang bisa didapatkan dari sikap kerja keras dan mandiri tersebut. Nah,
Manfaatnya yang bisa didapatkan dari sikap kerja keras dan mandiri. Nah, Kak Rizal akan memberikan 4 poin. Yang pertama, menumbuhkan rasa percaya diri. Maksudnya adalah percaya diri didapatkan dari kebiasaan dalam kerja keras yang tidak tergantung dari orang lain. Rasa percaya diri ini sangatlah penting dalam kehidupan sosial dan pekerjaan Anda nantinya. Kalau kalian bekerja, belajar, akan timbul rasa percaya diri. Yang kedua, bertanggung jawab. Nah, kerja keras dan mandiri akan menuntut seorang untuk bisa mengambil sebuah keputusan yang secara tidak langsung akan memunculkan sikap tanggung jawab dan resikonya. Nah, teman-teman, orang yang bekerja keras dan mandiri ini itu akan menuntut seorang untuk bisa mengambil sebuah keputusan secara tidak langsung. Selanjutnya, poin yang ketiga, mengembangkan daya tahan mental. Nah, kerja keras dan mandiri akan mampu meningkatkan daya tahan mental seseorang. Akan menjadi lebih tahan banting saat Anda mengalami masalah atau kesulitan, teman-teman. Jadi kalau kita mempunyai sifat kerja keras dan mandiri, kita akan mempunyai sikap daya tahan mental yang kuat. Yang terakhir, menjadi kreatif. Apa itu kreatif? Kreatif itu biasanya timbul dari kinerja kalian, pikiran kalian. Nah, langsung cepat menyelesaikan masalah. Nah, orang-orang yang bekerja keras dan mandiri akan menuntut seorang untuk lebih kreatif. Hal ini sebab karena segala permasalahan harus segera diselesaikan secepat mungkin. Maka seorang akan menjadi lebih kreatif dalam menemukan jalan keluar. Ya, smart, cerdas dalam menyelesaikan masalah karena dia kreatif. Ya, teman-teman. Maka dari itu, inilah manfaat kerja keras dan mandiri. Nah, yang terakhir adalah penutup. Nah, demikian pelajaran tentang akidah akhlak dengan tema kerja keras dan mandiri. Semoga bisa dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Jangan lupa dipelajari bukunya. Ya, dipelajari buku akidah akhlak bab 4. Selamat belajar. Kazal akhir kata, billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Mohon maaf atas segala kekurangan karena kelebihannya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangannya dari pribadi Kak Rizal sendiri. Sekian, terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.